Bagaimana kabarnya saudara? Saya harap semuanya baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena hari ini saya bisa menyampaikan kepada firman Tuhan mengenai tentang yaitu lidah. Pasti semua pemuda, pasti semua saudara sudah tahu lidah itu adalah bagian dari tubuh yang paling kecil dan dia cuma satu. Dan itu pun ada di bagian dalam. Kalau kita berbicara, kita berkata-kata, pasti yang bergerak adalah lidah. Saudara, firman Tuhan dalam kitab Amsal katakan, Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya saudara kasih dalam nama Tuhan, berarti lidah itu berkuasa atas diri kita. Lidah itu berkuasa atas kehidupan kita. Artinya berarti bahwa lidah itu sangat berfungsi yang paling penting di dalam bagian tubuh kita. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Berarti lidah itu berperan penting di dalam diri kita. Kita harus tahu saudara, apa fungsi daripada lidah kita ini. Fungsi yang pertama adalah lidah dapat menyembuhkan. Kenapa firman Tuhan katakan bahwa lidah kita dapat menyembuhkan? Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-18b. Saya buka buat saudara semua. Firman Tuhan mengatakan, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Artinya lidah kita ini mampu menyembuhkan setiap keadaan kita. Baik kita dalam keadaan sakit, baik kita dalam keadaan susah, baik kita dalam keadaan sulit sekalipun, lidah kita ini fungsinya mampu menyembuhkan. Artinya hanya orang bijak yang mampu menggunakan lidahnya dengan baik. Yang kedua saudara, firman Tuhan mengatakan fungsi dari lidah adalah lidah dapat memberikan hidup. Itu tadi di ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Berarti jika kita mau hidup, jika kita mau sehat, jika kita mau kuat, berarti kita harus mempergunakan lidah kita dengan sebaik mungkin. Jangan gunakan lidah kita untuk hal-hal yang tidak penting, apalagi dalam hal yang negatif. Firman Tuhan katakan, apa yang kita ucapkan pasti akan kita alami. Firman Tuhan juga katakan, apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Apa yang kita ucapkan pasti akan kita terima. Berarti jika kita mengatakan negatif tentang diri kita, berarti negatif yang akan kita terima. Tetapi jika yang positif kita sampaikan, jika yang positif kita utarakan, jika yang positif kita katakan, maka yang positiflah yang terjadi dalam diri kita. Itu dikatakan lidah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kita. Untuk itu saudara, hati-hati menggunakan lidah kita. Lidah ini katanya sangat kecil dalam kitab Yakobus, tapi dia bisa membakar. Jika kita gunakan untuk hal yang negatif, maka terbakarlah. Tapi jika kita gunakan untuk hal yang positif, maka hal yang positif terjadi. Yang ketiga saudara, lidah itu mampu mengatakan yang namanya kebenaran. Lidah itu harus bisa kita pergunakan untuk menyatakan kebenaran. Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-19 dikatakan, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Artinya saudara, bahwa lidah kita ini harus kita mengutarakan hal yang kebenaran. Tetapi jika dusta, maka sekejap mata pun akan terjadi. Karena itu saudara, mari kita pergunakan lidah kita dengan baik dan benar, supaya arah dan tujuannya juga baik dan benar. Tidak mungkin kita mengatakan yang negatif, yang positif terjadi. Tetapi yang positif kita sampaikan, maka yang positif yang terjadi.
Yang negatif kita sampaikan, maka yang negatif juga akan terjadi. Karena itu maka firman Tuhan katakan apa? Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Karena itu berhati-hatilah kita di dalam menggunakan lidah kita. Supaya apa saudara? Supaya hidup kita sesuai dengan apa yang dituntut oleh Tuhan. Tuhan juga mau kita mempergunakan perkataan kita, ucapan kita, pasti semua yang positif. Firman Tuhan juga segala-galanya adalah positif. Jika saudara merasa ketakutan, firman Tuhan katakan apa? Janganlah takut, ucapkan lewat perkataan. Jika pikiran kita merasa tidak baik, hati kita tidak damai sejahtera, kita Filipi katakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati. Karena saudara, mari kita gunakan lidah kita. Ucapan kita itu adalah ucapan kebenaran firman Allah. Di dalam firman Tuhan, jika kita merasa sakit, firman Tuhan untuk penyembuhan juga ada. Dalam kitab Yesaya, oleh bilur-bilur Yesus Kristus saya telah sembuh. Itu dari perkataan kita. Jadi untuk itu saudara yang kasih dalam nama Tuhan, mari sepanjang hari kita, sepanjang keadaan kita, kita mempergunakan perkataan kita dengan benar. Amin. Saudara, yang keempat, ini yang terakhir, yaitu lidah dapat memberikan semangat. Saudara percaya bahwa perkataan saudara bisa memberikan semangat? Saya sangat percaya saudara. Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-20 saudara, saya bacakan untuk saudara. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Artinya lidah orang benar seperti perak pilihan. Berarti kalau kita memilih lidah kita ini untuk memperkatakan yang baik, berarti lidah kita seperti perak pilihan. Dan dikatakan di ayat yang keempat saudara, pasal yang ke-18 tadi, ayat yang keempat, firman Tuhan mengatakan, perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Artinya bahwa perkataan kita ini mampu memberikan semangat yang baik. Saudara merasa perkataan saudara sudah memberikan semangat? Jika sudah, saya katakan saudara sangat luar biasa. Untuk itu saudara, saya tidak perpanjang kepada firman Tuhan. Mari kita sama-sama belajar mempergunakan lidah kita ataupun perkataan kita dengan baik, supaya di kemudian hari kita mendapatkan hasil yang sangat baik. Lewat perkataan kita, kita memberikan semangat yang baru buat teman-teman kita, buat siapapun. Kita mampu memberikan perkataan kita menyatakan tentang kebenaran. Kita juga